Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafianda dengan NIM 2108919. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul dengan bedanya tubuh wanita dan pria dan efeknya dalam berolahraga. Langsung saja masuk ke dalam materi. Pertama yaitu pendahuluan. Kita akan membahas bedanya tubuh wanita dan pria dalam konteks olahraga. Dan kita lihat apa saja yang ada perbedaannya yang mempengaruhi performa dan dalam ketubuhan tubuh wanita dan pria. Yang pertamanya itu adanya perbedaan dari segi anatomi. Tubuh wanita cenderung memiliki lemak dan lebih banyak dan otot kurang dibandingkan dengan tubuh pria. Ini mempengaruhi kebutuhan nutrisi dan jenis olahraga yang efektif. Yang pertama yaitu dalam segi anatominya, dalam sistem reproduksi, wanita memiliki ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Fungsi utamanya adalah ovulasi, menstruasi, dan kehamilan. Sedangkan pria memiliki testis, saluran sperma, eskulasi, seminalis, prostat, dan penis. Fungsi yang utamanya yaitu adalah produksi sperma dan ejakulasi. Yang kedua yaitu ada sistem hormonal. Wanita dominasi oleh hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Sedangkan dari pria yaitu didominasi oleh hormon testosteron yang mempengaruhi perkembangan ciri-ciri seksual sekunder dan produksi sperma. Nah, itu ada dari segi anatominya, ada sistem skeletal. Kalau untuk wanita yaitu tulangnya cenderung lebih ringan dan pinggul lebih lebar untuk memfasilitasi persalinan. Dan pria yaitu tulang lebih padat dan berat dengan pelvis lebih sempit dan tinggi, tulang pelvis berbentuk jantung. Untuk dari segi komposisi tubuh, wanita itu biasanya memiliki persentase lemak yang lebih tinggi, terutama di daerah pinggul, paha, dan payudara. Sedangkan pria yaitu biasanya memiliki persentase otot yang lebih tinggi dan lemak yang lebih rendah, terutama di dada, lengan, dan perut. Untuk dari sistem pernafasan, wanita ukuran paru-parunya dan volume tidal dihembuskan saat bernapas cenderung lebih kecil, sedangkan pria memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dan volume tidal yang lebih besar. Kita lanjut ke perbedaan dari segi hormon dan energi. Kalau untuk dari hormon dan energi, hmm, hormon estrogen pada wanita cenderung membuat mereka lebih efisien dalam menggunakan lemak sebagai sumber energi saat berolahraga. Sementara testosteron pada pria mendukung pembentukan otot dan kekuatan, seperti yang kita bahas tadi. Terus kita masuk kepada respon terhadap latihan. Tubuh wanita cenderung memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat setelah latihan, tetapi juga rentan terhadap cedera pada sendi dan ligamen. Sementara pria memiliki kekuatan otot yang lebih besar. Untuk dari perbedaannya yaitu eh, dari komposisi tubuh dan otot. Kalau pria itu massa ototnya memiliki massa otot yang lebih besar karena kadar testosteron yang lebih tinggi. Ini dapat membantu dalam penggunaan otot yang lebih cepat dan volume yang lebih besar. Dan juga kekuatan dari otot juga lebih besar. Pria cenderung memiliki kekuatan absolut yang lebih tinggi. Sedangkan wanita yaitu eh, memiliki massa lemak yang presentasinya lebih tinggi yang bisa mempengaruhi kinerja dalam olahraga membutuhkan kekuatan yang maksimal. Dan wanita juga mungkin memiliki proporsi serat otot tipe 1, yaitu serat otot lambat yang lebih tinggi, yang lebih efisien dalam aktivitas aerobik dan ketahanan. Terus dari respon hormon terhadap latihan, kalau untuk pria, latihan kekuatan dapat meningkatkan kadar testo testosteron
sementara yang mendukung peningkatan massa otot dan pemulihan. Sedangkan wanita yaitu estrogen. Estrogen memiliki efek protektif pada otot dan sendi serta mendukung pemulihan. Namun fluktuasi kadar estrogen selama siklus menstruasi dapat mempengaruhi energi dan kinerja. Itu juga dapat mengganggu pada saat olahraga. Dan tiga yaitu ada dari segi kapasitas aerobik dan metabolisme. Kalau untuk dari pria, pria biasanya memiliki V2 max yang lebih tinggi, kapasitas maksimal oksigen yang dapat digunakan selama latihan intens yang mendukung performa aerobik. Dari metabolisme, tingkat metabolisme besar pria biasanya lebih tinggi, mendukung pembakaran kalori yang lebih efisien. Sedangkan untuk wanita, meskipun wanita memiliki V2 max yang lebih rendah, mereka sering lebih efisien dalam penggunaan oksigen yang selama latihan submaksimal. Dan untuk dari respon terhadap latihan ini juga ada dari segi pemulihan dan adaptasi. Kalau untuk pria, pemulihan otot, karena testosteron mendukung sintesis protein otot, pria mungkin mengalami pemulihan otot yang lebih cepat. Dan sedangkan dari wanita, estrogen membantu minimalisir kerusakan otot dan mendukung pemulihan otot meskipun respon kortisol dapat mempengaruhi pemulihan pada beberapa wanita. Dan untuk adaptasi ketahanan wanita, wanita cenderung mengalami adaptasi yang lebih baik terhadap latihan ketahanan dibandingkan pria. Kalau untuk dari segi cedera dan risiko, karena pria kecenderungan untuk latihan dengan beban lebih berat, pria mungkin lebih berisiko lebih tinggi untuk cedera otot dan sendi. Dan untuk wanita mungkin lebih rentan terhadap cedera lutut, terutama ACL karena perbedaan anatomi pelvis dan sudut lutut. Ini untuk pembahasan respon terhadap latihan. Lanjut masuk ke pilihan olahraga. Kalau untuk ini pilihan olahraga karena perbedaan fisik, wanita cenderung lebih baik dalam olahraga ketahanan seperti lari jarak jauh, sementara pria cenderung unggul dalam olahraga kekuatan seperti angkat beban. Kalau untuk eh, olahraga pria, itu pria lebih dominan di olahraga sepak bola eh, karena membutuhkan kekuatan fisik dan stamina. Seperti ada sepak bola, basket, rugby, tinju, dan MMA, serta angkat besi. Kalau untuk wanita, wanita karena lebih badannya yang lebih fleksibel, wanita dapat bisa memilih olahraga seperti senam dengan kelentukan badannya, dengan keindahan badannya. Senam sangat cocok untuk pilihan olahraga wanita karena itu fleksibilitas, keseimbangan, dan keindahan gerakan. Dan juga ada tari dance sport itu pada menggunakan apa namanya fokus pada ke koreografi, ritme dari dance-nya, dan keagungan dari dance tersebut. Dan olahraga yoga juga bisa cocok untuk wanita karena fokus pada keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan inti. Dan ini juga sering diminati oleh wanita untuk kebugaran dan rekreasi mereka. Dan ya kesimpulannya yaitu perbedaan dari tubuh wanita dan pria memiliki dampak yang signifikan dalam berolahraga. Karena jika salah pemilihan olahraga itu juga berdampak kepada orang tersebut. Dan setiap olahraga juga berbeda, berbeda dari segi bentuk latihannya dan bentuk latihan apa yang cocok untuk wanita dan pria. Maka dari itu perlu dipertimbangkan untuk wanita dan pria untuk memiliki
untuk memilih olahraga yang cocok dan tepat karena sesuai dari perbedaan perbedaan tadi seperti perbedaan anatomi, ada hormon dan energinya, dan respon terhadap latihan, apa dampak dari latihan tersebut kepada wanita dan pria, apakah ada dari latihan tersebut bisa mengganggu dari menstruasi wanita, apa dampaknya bagi wanita, dan itu juga harus dipertimbangkan dan pilihan olahraga yang tepat agar dapat mengoptimalkan performa dan mencegah cedera. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.